Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki dalam sesi pertemuan ke-6 ya. 2 pekan minggu sesi kita akan melaksanakan ujian tengah semester ya. Absensinya sudah? Nah, saya akan mengabsensi ya. Absensi dari Muhammad Amar ada? Siti Afifah ada? Ramadhani Hermansyah Ramadhani ada ya? Arini Aiko udah masuk ya? Sosanolo Ilham Heri Alfian Bayu Venantius Iwan Fauzia kan masuk ya? Yanto Febrian Joe Sari Andi gak ada ya? Oke, kita akan memasuki materi mengenai negara sebagai subjek hukum. Di sini rekan-rekan mahasiswa bisa dilihat materi yang sudah saya distribusiin ya. Negara sebagai subjek hukum internasional ya. Jadi kondisinya subjek hukum merupakan ya represent ataupun citizen ya, atau negara yang bisa bertindak secara hukum maupun berbuat secara hukum ya, sebagaimana menjadi entitas di hukum internasional ya, yang memiliki kedaulatan ya, dan juga secara sah ya, legitimasi diakui oleh komunitas negara-negara dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Kemudian dari negara yang berdaulat dan diakui ya, negara satu sama lain memiliki kepentingan hak maupun kepentingan kewajiban ya. Lalu dalam hal hak dan kewajiban diatur di dalam hukum ataupun norma ya, yang telah diakui secara bersama-sama. Dalam hal ini perjanjian internasional maupun prinsip-prinsip hukum internasional. Kemudian ada yang di dalam persyaratan menjadi subjek hukum internasional ya. Yang pertama secara personalitas ya, hukum ya, maupun legalitas personalitas sebagai kedudukan hukum daripada subjek hukum ya, yang menjadi bagian dari organ perkumpulan kenegaraan ya. Kemudian di sini mampu mendukung hak dan kewajiban secara internasional yang dipatuhi bersama ya, menjadi prinsip untuk dapat dipedomani dan dipatuhi secara satu sama lain ya. Kemudian mampu melakukan tindakan tertentu bersifat internasional ya, tindakan persahabatan ya, bekerja sama membangun ekonomi ya, membangun politik internasional ya. Nah, hal ini ya yang dikatakan negara itu cakap secara berdaulat ya. Kemudian yang keempat, mampu menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional. Sudah barang pasti ya, di dalam ketentuan pemenuhan pembentukan nota kesepahaman ataupun perjanjian, yang menjadi hal utama ialah negara sebagai subjek hukum ya, yang dapat menentukan di dalam sebuah perjanjian internasional, dan perjanjian tersebut menjadi hukumnya bagi negara sebagai pihak ya. Kemudian kelima, memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kewajiban. Tentu di dalam suatu perjanjian, selain daripada perjanjian itu sebagai fakta susur panda, perjanjian itu wajib untuk dilaksanakan secara beritikat ya. Bukan perjanjian itu ya dilaksanakan atas kehendak kepentingan
sendiri atau kesewenangan tanpa memperhatikan daripada prinsip perjanjian itu, ya. Lalu yang keenam, memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar, ya. Dalam hal ini memiliki kekebalan dari pengaruh penerapan yurisdiksi. Ini secara nasional, ya. Setiap negara memiliki aturan, ya, yang bersifat mandiri ataupun individu, ya, secara keberlakuan sistem hukum yang dianut oleh suatu negara, ya. Meskipun memang sistem itu ada memiliki kesamaan, ya, terhadap negara-negara lainnya. Lalu dapat menjadi anggota dan berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional yang dibentuk secara kesepakatan, ya, dengan memiliki tujuan maupun kepentingan, ya, untuk memajukan suatu negara maupun menjadi suatu partisipasi, ya, baik negara-negara di ASEAN, ya, maupun di anggota. Kemudian kita melihat status hukum dari hukum internasional. Kalau melihat dari pandangan John Austin, ya, terdapat kelemahan, ya, terhadap status hukum di mana undang-undang, ya, sebagai statutory tentu mesti disahkan sebagai kekuatan politik secara berdaulat, ya. Lalu undang-undang itu tidak dapat ditegakkan atau secara menurut kebiasaan internasional apabila statutory itu, ya, tidak didukung oleh secara nota kesepahaman oleh negara-negara di dalam satu organisasi internasional tersebut, ya. Kemudian memandang daripada hal itu sebagai hukum kebiasaan, ya, atau living law, menjadi kondisi yang memberikan, ya, wajah daripada hukum adat, ya. Tentu di sini tidak menjadi suatu otoritas, ya, dalam politik untuk mewujudkan daripada hukum adat itu menjadi hukum tertulis atau hukum positif, ya. Lalu John Austin mengungkap daripada kekurangan kedua ataupun kelemahan jika hukum internasional tidak mengikat bagi negara sebagai hukum, berarti merupakan, ya, tidak menjadi kesadaran pengakuan, ya, hukum itu bagi negara-negara. Maka hukum itu tidak memiliki suatu kepastian hukum atau memberi jaminan secara hukum bahwa untuk melerai daripada akibat-akibat dispute, ya, ataupun konflik, ya, ataupun perselisihan yang terjadi, ya, atau bersifatnya belum omnisium kontra omnis, ya. Kemudian kita berangkat ke ruang lingkup materi hukum internasional. Yang pertama mengenai negara atau negara-negara, misalnya mengenai kemampuan ekspres, ya, atau pengaturan ekspres, hilangnya ekspres, kebebasan dan komitmen negara, ya. Lalu yang kedua di sini, ya, asas dan peraturan hukum dari batas wilayah, ya. Ada juga hubungan diplomatis, ya, maupun hubungan konselor, ya, baik bilateral maupun multilateral, ya. Lalu ada standar dan pedoman yang sah yang berhubungan dengan unsur-unsur baik asosiasi atau yayasan di seluruh dunia, ya. Atau sebagai konkret adanya sanksi yang berbeda dari secara asosiasi global, ya. Lalu ada standar dan pedoman, ya. Standar dan pedoman ini untuk menjadi suatu pengaturan, ya, yang patut untuk mengawasi baik urusan pribadi maupun hubungan antara asosiasi global maupun asosiasi dunia. Ada juga asas dan peraturan hukum, ya, yang mengatur permasalahan antar negara, organisasi internasional, misal PBB dengan USA, ya, maupun mengenai lokasi daripada penentuan sekretariat pusat PBB di situ, ya, yang disetujui di negara USA, ya, dengan melandasi sebagai perjanjian, ya, yang mengikat
dalam penentuan kantor pusat ya. Nah, dalam hal ini teman-teman mahasiswa ada yang ingin didiskusikan atau bertanya, silakan. Kalau ada. Saya lanjut. Ada? Dalam hal ini ada tujuan hukum internasional ya. Ada mengakui kesetaraan dalam hubungan dunia. Jadi dalam keberadaannya sebagai lembaga pengadilan ya, ada pengadilan lama secara resmi yang diakui secara dunia ya. Kemudian ada pengadilan resmi internasional ya, yang mana di sini pengadilan yang mengatur dalam sanksi ya, oleh organisasi PBB ataupun secara tegas disebut secara pengadilan internasional. Lalu yang kedua, menjadikan hubungan global yang efisien ya. Oleh karenanya dengan adanya hubungan internasional ini menjadi hukum ya, yang tujuannya agar supaya memberikan suatu perdamaian ya di dalam berhubungan persahabatan internasional ya, ataupun menjalin kerjasama ya terhadap negara-negara ya, atau memberikan sarana ya untuk membangun kepastian ya di dalam tercapainya politik ya, yang nanti dalam hal politik membangun sistem ya, membangun etika moral di dalam bernegara ya, ataupun memberikan suatu gambaran positif ya di dalam berhubungan ya di suatu negara. Kemudian ada suatu perbedaan ketentuan hukum internasional ya. Yang pertama terlihat dari peraturan lokal global. Nah, di sini yang berlaku pada wilayah tertentu ya, dan tidak mencakup peraturan yang bersifat material seperti peraturan global yang di Amerika Latin ya, maupun hukum internasional mengatur hubungan antar negara. Lalu yang kedua, ada hukum nasional itu mengatur hubungan dalam suatu negara ya. Kemudian perjanjian hukum internasional juga biasanya didasarkan secara perjanjian ya, dan pengaturan antar negara. Sedangkan secara legitimasi ya, di sini ditentukan secara otoritas publik. Kemudian ke belakang secara filosofi ya, di dalam pertumbuhan hukum internasional ya, didasari dari sejak 3100 ya sebelum Masehi ya, pada tahun 400 sebelum Masehi tersebut terjadi suatu kesepahaman ya di antara dua bangsa dari alam lagas maupun negara umat ya. Pada prinsipnya telah ditandatangani secara kekerajaan pada saat itu, Raja Ramses Romawi II maupun Mesir Khutusil dari Head ya. Lalu berkembanglah daripada para ahli yang menunjukkan bahwa bahasa itu suatu kebijaksanaan ya di dalam hal tentuan pertumbuhan hukum internasional yang merangkai daripada suatu keputusan-keputusan yang hadir ya untuk memenuhi muatan di suatu undang-undang ya. Kemudian pada Romawi kuno ya, dalam hal sebagai memberi komitmen ya di dalam perbaikan regulasi secara global, yang mana jus civil pada saat itu ya sebagai aturan yang relevan bagi penduduk Romawi, yang juga menjadi kepatuhan serta ketaatan di dalam menjalankan hubungan internasional. Kemudian ketika hukum internasional juga pernah dirumuskan ya pada pergantian abad tersebut, di sini mendorong suatu pertumbuhan hukum internasional yang membawa suatu ikatan spiritual ya, dan temporal Eropa dari Romawi suci tersebut ya. Lalu ada di sini dari perjanjian Whitstable ya 1648 yang melahirkan kesepakatan mengakhiri upaya penguasa Romawi suci untuk memulihkan wilayah Romawi. Kemudian ada juga dengan
pemahaman masyarakat ya, antar hubungan bangsa terbebas dari persoalan hubungan agama dan bergantung pada kepentingan masing-masing negara. Lalu yang menjadi unsur aspek subjek hukum adanya gencatan ya. Di Westapel ini ada negara teritori, ada hubungan masyarakat dengan suatu prinsip ya, dari kebebasan maupun keseragaman. Ada masyarakat dari suatu negara yang tidak menganggap kekuasaan ya, ada hubungan antar negara bergantung pada regulasi ya. Ada negara mengakui bahwa hukum internasional ada sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara. Kemudian ada tidak mengakuinya secara pengadilan ya. Kemudian kemampuan polisi di seluruh global dianggap sebagai pembenaran konsistensi. Kemudian kita melihat daripada gencatan dari Westapel ya, ada ulama yang melatar belakangi hal ini. Ada Franz Suarez, ada Franz Victoria, ada Alberico Gentili, ada Grotius. Dalam hal ini yang menjadikan suatu negara-negara ataupun organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional ya, yang membawa di dalam suatu pembahasan subjek hukum internasional ya. Mungkin materi yang sudah disampaikan, apabila rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, saya buka kesempatan, silakan. Ya, Mas Yanto. Tapi pada dunia kan ada orang lain yang apa itu sesuatu dan yang saya itu memang kalau dia bisa mengatur dari apa itu mungkin sampai apa itu bisa sesuatu dan apakah suatu saat mungkin dalam apa itu bisa ya, jadi memang betul ya, perlu adanya hubungan internasional ya. Hubungan internasional itu akan membuat ya daripada komunikasi bangsa-bangsa ya, yang kemudian nantinya apabila dalam hal itu di dalam menentukan peran ya, sebagai negara yang menjadi subjek di dalam suatu komunitas organisasi internasional tersebut ya. Nah, lalu bagaimana di dalam menentukan subjek hukum negara tersebut ya akan memiliki suatu level ya. Dari pergaulan tersebut ya, apa yang disampaikan Mas Yanto tadi, bahwa ya itu akan menentukan sosial level negara. Maka perlu adanya negosiasi diplomasi yang konkret ya, agar supaya negara-negara tersebut ya sebagai kompetitor ya, baik Indonesia pun ya maupun negara-negara lainnya ya, Cina, Singapura dan sebagainya ya, itu kan berlomba-lomba di dalam hal menjadi suatu kompetitif yang menaikkan level derajat ya negara seperti itu, bahkan menjalin hubungan ekonomi, politik ya, maupun sarana-sarana lainnya ya. Dimana yang menjadi suatu konvensi perjanjian internasional ya, itu kan lahirnya dari hubungan ya, yang membangun suatu politik internasional ya. Ya, tentu hal itu ya membawa pengaruh dari suatu pergaulan ya. Jadi itu menciptakan suatu level ya, bahwa negara itu nanti secara sosial ya memiliki hierarki ya. Mengapa negara adidaya ya Amerika Serikat ya itu menjadi negara yang superpower ya, yang disegani ya, dan kan menjadi koordinator di dalam organisasi internasional ya. Tentunya negara adidaya tersebut ya itu sudah memiliki master plan
yang panjang ya, sebagai ya bentukan konstituendumnya lah, seperti itu. Sebenarnya negara kita juga bisa ya, dalam arti memang negara kita lebih kaya ya, melimpah ruah sumber daya alam yang kita miliki dan luas yang kita miliki ya. Tidak semua negara sama seperti negara Indonesia ya, tentunya. Tentu negara-negara lain itu memiliki daya kontrario ataupun iri terhadap kekayaan yang kita miliki secara sumber daya alam ya, yang terkandung di dalamnya. Tentu kita perlu ya memiliki peran pemikiran ya, imajinasi ya, yang bisa mengkonkretkan mengarah kepada level ya, seperti negara adidaya Amerika, misal seperti itu ya. Ya, oleh karenanya memang secara tidak rigid ya, tidak diatur ya, kita tergolong sebagai negara yang berkembang gitu. Beda yang dianggap udah negara maju ya, Singapura gitu kan, Malaysia gitu kan, Dubai dan sebagainya gitu loh. Nah, kita termasuk keadaan yang sedang merintis untuk mengarah kepada tingkatan level ke arah yang dikatakan maju. Mudah-mudahan seperti itu dengan keadaan negara kita yang cukup luas ya dibanding negara-negara lainnya. Karena Singapura tidak begitu luas. Sama luasnya dengan satu provinsi di Indonesia. Kita 38 provinsi ya, dari Sabang sampai Merauke. Ya, artinya negara-negara luar itu ya, itu memiliki kehendak ya untuk sama seperti negara kita, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu yang bisa disampaikan. Selain itu, apakah masih ada? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, sementara saya cukupkan dan bisa saya lanjutkan pada sesi berikutnya. Untuk absensi sudah ya. Nah, ini mohon dikonfirmasi yang tidak pernah hadir, Muhammad Ammar Rabbani, Hermansyah ya. Kemudian absen yang belum dimuat